الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا ولفتوح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina siyama Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahab, para asatiz, para ulama di lingkungan Masjid Al-Muhajirin, host kita yang kita cintai Ustadz Sofyan, hadirin hadirat yang berbahagia dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Orang yang tidak kenal maka tidak sayang. Bu, Ibu, benar enggak? Orang yang tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai, menyayangi ketika kita tidak tahu siapa yang mesti dicinta, siapa yang mesti disayang. Nih buat jomblo, di sana jomblo enggak? Jomblo nggak bisa berkasih sayang karena dia mau menyampaikan sayangnya sama siapa. Jomblo ada jomblo? Nggak ada. Kayaknya ini mah udah super semua ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu juga tentang Allah. Jangan berharap kita mengerti tentang Allah, kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, kasih sayangnya kalau kita tidak kenal. Maka bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan Allah terhadap diri kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu. Bukankah dulu manusia itu maitan? Ibnu Katsir mengatakan maitan ay halikan, dallan. Bukankah dulu manusia itu binasa, manusia itu celaka? Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dalam tafsir dikatakan fa ahya qulubahum bil iman. Kami hidupkan kehidupan mereka itu dengan iman. Wa ja'alnahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan cahaya sehingga dengan cahaya itu mereka bisa hidup di kalangan manusia secara umum. Ibnu Abbas dalam nukilan Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan nur huwal Qur'an. Jadi dengan diturunkannya Al-Qur'an maka manusia bisa mengenal Tuhannya. Kamam mathaluhu fidz zulumat. Allah mengatakan dulu manusia itu perumpamaannya seperti orang yang dalam kegelapan. Ibu, kalau tidak ada matahari sekarang ini, tidak ada cahaya, dunia ini sempit. Karena cuma satu telapak tangan, satu depak tangan kita bisa mengetahui lingkungan. Kemudian ketika dikasih matahari kita bisa lihat sepanjang kemampuan mata melihat. Betul Bu? Betul Pak? Nah begitulah dengan Al-Quran digambarkan orang yang tengah dalam gulita kemudian diturunkan Al-Quran, maka dia bisa mengerti siapa dirinya. Siapa manusia itu? Kalau dia manusia, dari mana dia? Dilahirkan ibunya, ibunya dari mana? Ibunya dari ibunya, terus dari ibunya sampai kepada Siti Hawa. Oh, kalau begitu Siti Hawa juga ada yang menciptakan. Nah, ini adalah alur
di mana orang mencari tentang Tuhan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau seandainya ada cara lain untuk memahami Tuhan selain daripada memahami penciptaannya itu, la salaka Ibrahimu alaihissalam, pasti dilalui oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim maksudnya ketika dia sedang mencari Tuhan, Ibrahim muda itu ketika lihat bintang di tengah gelap itu banyak berkilau semua, dia mengatakan jangan-jangan ini Tuhan. Senang hatinya menyampaikan inilah Tuhan kita. Besok subuh hilang. Maka dia mengatakan aku tidak suka ya bila Tuhanku itu menghilang. Keesokan malamnya dia lihat lagi bulan lebih besar, lebih bercahaya. Maka dia mengatakan ini lebih layak ketimbang yang kemarin. Sama ketika menjelang pagi hilang. Ketika tumbuh matahari, nah ini lebih jelas. Ini lebih terang. Jangan-jangan yang dimaksud dengan Tuhan itu ini gitu. Ternyata juga matahari tenggelam. Sampailah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah, diberikan nur, wa ja'alnahu nuran, ai hidayatan. Allah berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu dia mengatakan inni bari'um minal musyrikin. Ya qaumi inni bari'um minal musyrikin, wahai kaumku, aku membebaskan diri daripada kemusyrikan, pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh umatnya zamannya ketika itu yang menyembah dengan segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sangat sederhana. Kita mau kenal Tuhan kita, baca aja Al-Quran. Bapak pengen tahu sebenarnya seberapa besar kecintaannya Allah kepada manusia, baca saja Al-Quran. Saya tadi ke sini dapat informasi katanya orang Al-Muhajirin ini khataman Qurannya ini udah yang keempat kali katanya di sini. Betul ya Bu ya? Amin ya. Ditambah dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ketika ibu senang kepada seorang laki-laki, ibu mau dipersunting oleh laki-laki. Ibu mau tinggalkan keluarga ibu, orang tua ibu, ngikut si laki-laki ini yang akhirnya itu disebut suami karena ibu sudah kenal dia. Ibu kalau masih gadis gitu, ada orang nih naik motor gitu, ya bilang, ayo ikut yuk, kita nikah gitu. Ibu mau nggak? Kalau ibu mau, ibu bermasalah. Ibu saya bawa ke rumah sakit, bermasalah ibu. Tapi suami ibu ini ibu kenali dulu. Oh, orangnya ganteng, rumahnya di sana, pekerjaannya jelas, ibu bapaknya jelas. Maka ibu mau menerima. Nah, itu adalah sebuah metode di mana orang ketika mencari Tuhan itu yang pertama adalah al-mazhabul hissi. Caranya ada dengan metode melihat penciptaan alam semesta ini. Walaupun di kalangan agamawan di luar ada lagi, ada yang disebut dengan al-mazhabul akli. Ibu bapak sekalian, ibu tidak pernah ke Amerika, betul. Tapi ketika ya anak ibu pulang dari Amerika, ibu diceritakan tentang Amerika, bapak diceritakan kemajuan semacam ini, teknologi, diceritakan dan itu masuk akal. Ketika bapak dan ibu percaya dengan yang diceritakan, itu namanya ma'rifah. Dan itu yang disebut dengan mazhabul akli. Ada lagi yang disebut dengan al-mazhabut tajribi. Bagaimana orang mengerti harus diteliti. Ibu, ada sebuah penelitian. Kenapa Nabi Muhammad ketika ditanya oleh sahabatnya, siapakah sebenarnya orang yang mesti kami hormati, yang mesti kami unggulkan dengan yang lain. Nabi mengatakan ummuk,
ibumu. Nih. Sumaman ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuk, ibumu. Nih. Sumaman ya Rasulullah, ummuk, ibumu. Nih lagi. Udah berapa kali, Bu? 3. Kemudian beliau mengatakan, sumaman ya Rasulullah, abuk, baru bapakmu. Nah, oleh orang Jepang ini diteliti nih. Kenapa Nabi ada diskriminasi dalam hal biologis? Ternyata setelah diteliti, ini yang disebut dengan al-mazhabut tajribi, diteliti, mohon maaf nih, di bulan Ramadan kalau ilmiah boleh, walaupun di dalam masjid, walaupun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga disampaikan. Ternyata kejadian kita ini, manusia ini, ketika ayah ibu kita berhubungan, wanita harus 3 kali klimaks. Suaminya cukup 1 kali maka bisa melahirkan anak. Sehingga seorang anak saya termasuk 3 kali durhaka kepada ibunya ketimbang 1 kali durhaka kepada bapaknya. Nih orang-orang yang hebat yang memberikan keturunan yang baik. Nah itu namanya al-mazhabut tajribi. Wallahu a'lam.